Bab 420. Pertanyaanmu sudah terlalu banyak. Baru saja selesai berbicara, Erikin mengangkat telapak tangannya dan mendorongnya keluar. Telapak tangannya yang sangat kokoh dan kekuatannya yang tak tertandingi langsung menembus tubuh pria aneh ini. Dalam sekejap mata, lubang darah hitam muncul di dada mereka. Setelah itu, tubuh besar mereka langsung jatuh ke tanah. Mata Kelvin yang tidak jauh itu hampir saja keluar. Dia mengertakkan gigi, hanya membungkuk dan bersembunyi di dalam mobil. Dengan cepat, Erikin berjalan menuju mobil dan mengetuk jendela untuk memberi tanda Kelvin untuk keluar. Namun saat ini, Kelvin sudah terlanjur ketakutan. Dia meringkuk di dalam mobil karena takut ketahuan oleh Erikin. Erikin sedikit mengernyit, lalu dia mengangkat tangannya dan membenturkan tinjunya ke pintu mobil. Seluruh pintu mobil hancur dalam sekejap. Di bawah kekuatan yang luar biasa, bahkan seluruh mobil terbang beberapa meter. Jangan bunuh aku. Kelvin turun dari mobil dengan ketakutan. Dia berlutut di tanah sambil memohon, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Erikin menatapnya seperti ini dan pun mencibir, apakah kamu benar murid ketua yang paling dibanggakan? Aku pecundang, aku salah, mohon jangan bunuh aku. Kelvin berlutut di tanah, kepalanya terus dibenturkan ke tanah. Erikin mendengus dan dia membungkuk lalu berkata, aku boleh tidak membunuhmu, tetapi kamu harus berjanji satu syarat padaku. Tidak perlu membahas satu syarat, 100 syarat pun aku juga akan menyetujuinya, kata Kelvin dengan tergesa-gesa. Erikin membungkuk dan berkata lirih, apakah kalian Asosiasi Alkimia Internasional mempunyai klien dengan nama belakang Su? Kelvin tertegun, lalu dengan canggung berkata, ini. Aku juga tidak mengingatnya. Ada banyak orang yang datang kepada kami untuk berobat setiap harinya dan memiliki nama keluarga yang beraneka ragam. Dia adalah tuan besar dari keluarga Su di kota B, kamu tidak mungkin tidak mengingatnya. Wajah Erikin menjadi dingin dan tekanan langsung menyebar. Di bawah tekanan ini, Kelvin sangat takut hingga dia hampir akan mengeluarkan air seninya di celana dia. Dia bergegas berkata, aku sudah mengingatnya. Memang ada. Sepertinya namanya adalah Doni Su. Dan dia juga memiliki hubungan kerjasama dengan Asosiasi Alkimia Internasional. Doni Su, Erikin mengelus dagunya. Adik ketiga dari keluarga Su. Doni Su adalah anak ketiga dari kakek besar Su dan dia bertanggung jawab atas bisnis keluarga Su. Di bawah kepemimpinan Doni Su, kerajaan bisnis dari keluarga-keluarga Su sangat stabil, tidak hanya menggunakan uang untuk bersaing dengan keluarga Chu, keluarga Han dan keluarga Wang, akan tetapi juga ada uang tersisa untuk ekspansi. Yang paling dihargai kakek besar Su adalah ketiga putra yang menguasai 3 ranah bisnis, politik dan militer. Di antara mereka, Doni Su punya bobot yang sangat besar. Di luar dugaan, perusahaan farmasi Doni Su masih terkait dengan Asosiasi Alkimia Internasional. Erikin menyentuh dagunya. Selain hubungan kerjasama, Erikin terus bertanya. Kelvin buru-buru berkata, selain itu Doni Su juga akan mengambil pil mujarab dari kami setiap tahunnya. Konon pil mujarab ini digunakan untuk anggota keluarganya. Tetapi aku tidak memiliki akses untuk pil mujarab ini karena itu dibuat oleh guruku sendiri. Erikin mengangguk dan berkata, aku sudah mengerti. Apa ada hal lain yang bisa aku bantu? Kelvin bertanya. Erikin berdiri dan berkata, saat aku membutuhkanmu, aku akan meneleponmu. Setelah berbicara, Erikin mengangkat jarinya dan memasang tanda api spiritual ke dahi Kelvin. Ini, apa ini? Kelvin menyentuh kepalanya dengan panik. Aku telah memberitahumu semua yang bisa aku katakan, jadi mohon ampuni aku. Erikin mencibir, jangan khawatir, selama kamu patuh, aku berjanji kamu tidak akan mati, bahkan aku bisa membuatmu duduk di posisi ketua Asosiasi Alkimia. Kelvin tertegun, dia berkata dengan bersemangat, benarkah? Tentu saja. Erikin berkata, aku akan memberitahumu bagaimana melakukannya bila perlu. Baik. Kelvin mengangguk. Mengenai posisi ketua, Kelvin bukan hanya sudah mendambakannya selama 1 atau 2 hari. Selain statusnya yang sangat tinggi, posisi ini juga mengontrol koneksi orang-orang di seluruh dunia.
Kamu bisa kembali sekarang dan ingat untuk merahasiakan masalah ini, kata Erikkin. Setelah itu, Erikkin membawa Agnes Lin dan bersiap untuk pergi. Pada saat ini, Kelvin tiba-tiba berteriak, "Tuan Qin, apakah Anda bisa memberi aku resep pil Suanglong?" Erikkin mengerutkan kening dan berkata, "Apa yang tidak kuberikan padamu, lebih baik kamu tidak memintanya." Setelah selesai mengucapkan kalimat ini, Erikkin pergi dari sini bersama Agnes Lin. Dalam perjalanan menuju bandara, Erikkin selalu merasa sedikit aneh saat duduk di dalam mobil. Semua ini seperti sudah diatur. "Apa yang sedang kamu pikirkan?" Agnes Lin mencondongkan tubuhnya ke depan dan bertanya. Pada saat ini, Erikkin langsung mengerti. Sepertinya ketua meminta aku untuk mengikuti kompetisi ini. Selain untuk mendapatkan kehormatan ini, rupanya ada tujuan lain. Erikkin terkejut. Jika seperti pemikiran Erikkin, maka ketua dari kediaman Dewa Pengobatan benar-benar mengerikan. Dia sepertinya sudah mengetahui segalanya dengan sangat baik dan dengan sengaja membiarkan Erikkin berhubungan dengan Kelvin, agar memiliki kesempatan untuk berurusan dengan Doni Su. Orang-orang awam tidak akan bisa memikirkan hal ini. Pengobatan kediaman Dewa. Ketua sedang duduk di ranjang sambil memegang secangkir teh di tangannya. Di depannya, ada sebuah buku. Ketua. Pada saat ini, Penatua Agung masuk. Dia membungkuk dan berkata, "Semuanya sama seperti yang Anda bayangkan. Kelvin memang benar mencari seseorang untuk membunuh Erikkin." Ketua menyesap teh dan memberi isyarat kepada Penatua Agung untuk melanjutkannya. Penatua Agung berkata dengan ekspresi kagum, "Erikkin memang benar menanyakan berita tentang keluarga Su dan bermaksud untuk menerima Kelvin." Setelah sang ketua mendengarnya, ekspresinya tidak banyak berubah, melainkan dia hanya menyesap teh kental. "Ketua, bagaimana jika Erikkin langsung membunuh Kelvin?" tanya Penatua Agung. Begitu sang ketua mendengarnya, dia pun berkata dengan datar, "Itu artinya dia tidak akan pernah mengalahkan keluarga Su." Begitu sang Penatua Agung mendengar kata-kata itu, ekspresi di wajahnya menjadi sedikit lebih kaya. "Ketua, mengapa kamu diam-diam membantu dia seperti ini?" lanjut Penatua Agung. Sang ketua meliriknya dan berkata dengan datar, "Itu membantunya dan juga membantuku." Di kediaman Dewa Pengobatan yang begitu luas ini, selain Erikkin, menurutmu siapa lagi yang bisa menang melawan Kelvin? Bahkan jika ada seseorang yang memenangkan Kelvin, siapa yang memiliki keterampilan hebat seperti ini? Ketika Penatua Agung mendengar ini, dia tiba-tiba tersadar. Dia berkata pada dirinya sendiri, rupanya begitu. Erikkin kebetulan memiliki dendam dengan keluarga Su. Jadi dia akan menggunakan Kelvin untuk secara diam-diam menangani keluarga Su. Dan hanya dengan mengandalkan Kelvin, dia baru bisa mengalahkan ketua asosiasi alkimia. Erikkin memang satu-satunya kandidat yang tepat. Sang ketua menyesap teh dan tidak berkata apa-apa. Dalam menyusun strategi, kita harus berpikir yang jauh. Sang ketua dan ketua asosiasi alkimia berasal dari sekte yang sama dan keduanya telah berselisih selama bertahun-tahun. Ini mungkin satu-satunya kesempatan bagi ketua untuk menyingkirkan ketua asosiasi alkimia. "Ketua, aku punya satu pertanyaan terakhir. Bagaimana Anda tahu bahwa Kelvin pasti akan membunuh Erikkin?" Penatua Agung sedikit bingung. Ketua meliriknya dan berkata dengan datar, "Menebaknya dan juga pertanyaanmu sudah terlalu banyak." Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.